Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang lalu di video sebelum ini aku ada meminta ke teman-teman semuanya untuk komen ide apalagi yang bakalan kita bahas di channel ini, dan salah seorang dari teman kita memberikan komentar berikut tips rawatan tanaman yang dorman seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba membahas sedikit saja tentang tanaman yang dorman itu apa dan bagaimana cara solusi jika tanaman kita dorman. Nah, tonton sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Apa itu dorman? Nah, menurut Wikipedia, dorman adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Aglonema yang merupakan tanaman di tropis sebenarnya kurang tepat kita sebut dormansi jika mengalami perlambatan pertumbuhan, karena tumbuhan-tumbuhan yang mengalami dormansi itu terjadi pada daerah-daerah subtropis dengan musimnya yang ekstrim, ya, perubahan musimnya ekstrim, misalnya dari musim panas ke musim dingin kan, melalui musim gugur seperti itu. Jadi pada saat itu tanaman-tanaman ini akan melakukan dormansi untuk menghadapi perubahan musim yang ekstrim. Nah, salah satunya dengan cara menggugurkan daunnya misalnya, dan proses ini digunakan mereka untuk save energi, ya. Jadi kalau misalnya ada daun kan butuh cahaya matahari untuk fotosintesis, butuh energi, ya, untuk melakukan metabolisme pertumbuhannya. Jadi karena keterbatasan cahaya matahari juga dan lingkungan yang benar-benar tidak memungkinkan untuk tumbuh, mereka melakukan dormansi. Nah, jika aglonema kita mengalami keterlambatan pertumbuhan, gangguan seperti itu sebenarnya tidak tepat disebut dormansi, tapi karena memang ada bagian-bagian sel atau jaringan tertentu dalam tanaman kita itu yang tidak berkembang. Misalnya tanaman saya ini Ayu Green, ya teman-teman. Terahnya tuh terah bagus banget, ya, pinkisnya tuh udah keluar banget. Nah, tanaman saya ini udah sekitar 2 bulan teman-teman nggak pernah keluar daun baru, ya. Sekarang aku mau coba bongkar, ya teman-teman. Aku bongkar dan kita lihat akarnya bagus sebenarnya teman-teman, ya. Nah, lihat pertumbuhan akarnya bagus. Kita lihat lagi lebih detail, ya teman-teman, kondisinya. Nah, ini dia, ya, tidak ada yang busuk, ya. Akar-akarnya semuanya tuh bagus dan aktif karena ujung-ujungnya putih-putih, ya teman-teman. Nah, apakah ini disebut dormansi? Bukan, ya teman-teman, ya. Sebenarnya perlambatan pertumbuhan pada tanaman di tropis seperti tanaman aglonema kita ini itu karena ada sesuatu hal dalam tubuh dia ini yang tidak berfungsi dengan baik untuk menyerap hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, ya. Nah, misalnya ini aku nggak tahu nih kenapa, jujur saja aku nggak tahu kenapa. Kita cuci dulu nih. Ini udah bersih, ya, udah aku cuci. Tidak ada masalah dengan akar, semua akar putih-putih saja. Dan batangnya juga tidak ada yang lonyot, ya teman-teman. Tuh lihat, ya. Bagian bawahnya juga tidak ada yang lonyot, cuma mata-mata tunasnya juga belum ada yang pecah. Masih normal-normal saja, ya. Dan memang sih agak aneh, ya, agak mengecil ke atas gitu. Nah, bagian dasarnya ini bekas potongan ini juga keras, walaupun coklat, ya, keras, nggak ada masalah, ya teman-teman, ya. Tidak ada yang busuk juga, cuma ini mungkin, ya, mungkin kurang saja menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Tapi nah, ini dia di bagian daun sudah mulai terserang, ya, oleh hama. Ini hama, ya teman-teman. Ini tuh efeknya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke pertumbuhan tanaman itu sendiri. Hama ini cukup mengganggu sel-sel yang diserangnya, ya, seperti ini daun, ya. Ini aku mau
Ini kita lepas ya, kita buang bagian yang terkena lonyot ini bakteri ya teman-teman, hati-hati. Ini tuh baru aja aku tahu ada bakteri di sini. Ini baru aja kelihatan loh teman-teman. Kalau misalnya tidak dibuang itu bakalan menyebar dan menyebabkan lonyot daun. Tapi bukan ini ya yang membuat pertumbuhan Ayu Green ini tidak optimal ya. Aku nggak tahu kenapa, ini jujur saja ya. Nah, ini udah aku buang bagian yang terkena bakteri ini, dan lihat tuh ya, tanamannya ini bakalan aku tanam saja ya. Aku tanam di pot yang lebih besar dari tadi, kan pot yogurt 10 ya. Nah, tuh ini bagus banget sebenarnya terahnya ya. Nah, tuh mau lihat lagi akarnya tidak ada yang lonyot teman-teman. Tadi potnya pot 10 yogurt, ini aku mau pindahin ke pot 12 yang agak pendek ya. Semoga nanti dia bisa ini tumbuh subur lagi. Ini medianya udah media yang bagus sih ya, dan aku rasa ini sudah nggak masalah lagi ya. Mungkin bisa saja terjadi karena ada sel-sel bagian tubuh dia yang tidak menyerap unsur-unsur hara tertentu. Misalnya untuk pertumbuhan daun itu dan akar, batang, dan daun itu unsur yang paling dominan itu unsur N ya teman-teman. Nah, kalau misalnya unsur N-nya kurang, otomatis pertumbuhannya juga terhambat. Tapi faktor-faktor lain tidak menutup kemungkinan ya, harus diteliti lebih detail. Dan itu bukan kapasitas kita ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang secara fisik tidak ada yang terjadi terhadap tanaman kita, ya udah sih kita optimalkan dengan memberikan pupuk yang terbaik buat dia. Kalau misalnya dia ukurannya masih remaja seperti ini, optimalkan dengan pupuk pertumbuhan secara vegetatif. Jadi NPK misalnya ya, diberikan NPK yang R-nya tinggi ya teman-teman ya, atau bisa langsung pupuk cair loh teman-teman. Nah, pupuk cair bisa juga sebagai alternatif karena pupuk cair itu cepat diserap oleh tanaman. Jadi nanti diharapkan dengan pemberian pupuk cair ya, apalagi mengandung NPK dengan nilai N yang lebih tinggi, nanti pertumbuhannya lebih optimal. Sedangkan untuk tanaman-tanaman teman-teman yang misalnya kemarin itu ada yang nanya juga, bagaimana dengan tanaman saya yang sudah lama, sudah besar tapi nggak pernah beranak. Pertama, memang ada karakter-karakter aglonema tertentu yang memang susah untuk beranak, seperti Mahaseti itu susah banget beranaknya ya. Dan ada juga suksom ya, juga kocen-kocen tertentu susah beranak. Itu memang tipikal dari bawaan gen dari tanaman itu sendiri. Namun kalau misalnya memang dia terus membesar tanpa dia beranak untuk secara global ya, secara umum, itu karena tumbuhan itu selalu dalam kondisi remaja, belum mencapai masa generatif. Nah, solusinya apa? Kita matangkan tanaman itu. Berilah pupuk-pupuk generatif terhadap tanaman itu, banyak loh. Pupuk organik banyak yang jual ya, apalagi pupuk sintesis ya. Berilah mereka pupuk-pupuk pada masa generatif sehingga mematangkan tumbuhan itu sendiri menjadi dewasa. Dan setelah udah matang ya, barulah tumbuh anakan-anakan ya, misalnya untuk aglonema. Nah, ini dia teman-teman ya, udah aku tanam kembali ya, udah aku tanam, dan semoga ini bisa tumbuh dengan baik karena jujur saja 2 bulan gak ada pertambahan daun sama sekali setelah aku riset dari yang sebelumnya. Selanjutnya jangan lupa disiram kucur ya teman-teman, sampai benar-benar jenuh airnya, sampai benar-benar mengalir ya airnya itu. Lihat medianya tuh poros banget ya, disiram kucur kayak gini aja itu dia langsung keluar airnya tanpa tergenang dan tertinggal di media. Nah teman-teman, setelah siram kucur seperti ini, lalu tambahkan juga pupuk cairnya ya. Di sini aku menggunakan pupuk cair organik karena pupuk cair ini cepat banget diserap oleh tanaman ya. Dan usahakan pupuk cair ini mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Dan tentunya penempatan sangat mempengaruhi ya teman-teman. Untuk aglonema, tempatkanlah dia di tempat yang hangat, teduh, dan sirkulasi udara yang lancar.
Dan ini dia yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Kali ini aku akan mengadakan giveaway lagi yang berhadiahkan aglonema cantik ini. Aglonema ini kebetulan udah ada anakan yang siap dipanen. Dan aglonema ini tuh rare banget ya teman-teman. Dengan ciri khasnya yang pinkish soft dipadukan dengan hijau yang sangat cerah dan seger ya. Nanti anakannya ini tuh udah siap kita panen dan nanti bakalan menjadi hadiah giveaway berikutnya. Caranya tulis di kolom komentar sebuah pantun 4 baris yang bersajak ABAB yang isinya adalah nama ID aglonema ini. Nah lo bisa nggak tuh? Nah semoga sukses ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.